Halo kids, jumpa lagi. Pada video-video sebelumnya, saya sudah pernah membahas tentang besaran pokok. Ada besaran pokok panjang, besaran pokok massa, besaran pokok waktu, besaran pokok suhu, besaran pokok kuat arus, besaran pokok jumlah zat, dan besaran pokok intensitas cahaya. Serta besaran turunan, ada luas, ada volume, dan lain sebagainya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang alat ukur. Alat ukur panjang yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari antara lain mistar, jangka sorong, dan micrometer screw. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama, mistar. Mistar atau penggaris adalah alat ukur yang sering kita gunakan dalam belajar. Ketelitian mistar adalah 0,5 mm. Nilai 0,5 mm ini diperoleh dari setengah skala terkecil pada mistar. Skala terkecil pada mistar adalah 1 mm. Jadi bisa kalian lihat di sini. Ini ada 1 cm. Kemudian di ujung ini ada 0 cm. Kemudian di sini garis pertama itu adalah 1 mm. Maka yang kecil di sini itu adalah 0,5 mm. Mistar biasa digunakan untuk mengukur benda-benda yang pendek. Sementara untuk mengukur benda yang panjang, orang akan lebih memilih menggunakan rollmeter yang fungsinya sama dengan mistar. Jangka sorong terdiri atas dua bagian utama, yaitu bagian yang tetap atau disebut dengan rahang tetap, dan bagian yang dapat digeser-geser atau disebut dengan rahang sorong. Bagian yang tetap itu yang ini, karena dia tetap, tidak digeser-geser. Sementara rahang sorong ini dia dapat digeser-geser seperti ini. Ya, jadi ini adalah rahang sorong. Ini adalah rahang tetap. Pada bagian yang tetap diberi skala seperti pada mistar. Ini bisa dilihat, dan ini disebut sebagai skala utama. Sementara pada bagian yang digeser-geser ini itu ada skalanya juga. Di sini kalau dilihat ada 0 sampai 9, 10. Nah, ini yang pada bagian yang bisa digeser-geser ini disebut sebagai skala nonius. Jadi pada jangka sorong itu ada dua skala. Skala utama yang pada rahang tetap dan skala nonius yang terletak pada rahang sorong. Batas ketelitian jangka sorong yang banyak dijumpai di sekolah-sekolah adalah 0,1 mm. Jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter pipa, baik itu diameter dalam pipa ataupun diameter luar pipa, serta kedalaman benda. Contoh, untuk mengukur diameter luar pipa seperti ini. Untuk mengukur diameter dalam pipa seperti ini. Dan untuk mengukur kedalaman gunakan yang bawahnya. Nah, seperti ini. Contoh penggunaan jangka sorong. Misalnya di sini saya mau menghitung diameter luar dari tutup tinta ini. Berarti ya kita seperti ini. Oke. Seperti ini. Kemudian kita lihat
kita lihat angka 0 pada skala Nonius, dia berada di angka berapa pada skala utamanya. Di sini kita lihat, sini 0, sini 1. Hitung kecil-kecilnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angka 0 di skala Nonius itu dia berada di antara skala 6 dengan 7. Ya, jadi di sini kita tulis skala utama sama dengan 1,6. Kemudian kita cari skala Noniusnya. Skala Nonius di sini kita lihat yang membentuk garis lurus. Skala Nonius dengan skala utama. Di sini kalau kita lihat yang membentuk garis lurus, nih ada di skala Nonius ada angka 7, dia membentuk garis lurus dengan skala utamanya. Berarti skala Noniusnya itu 7. Jadi berapa lebar atau berapa panjang diameter luar dari tutup botol tinta ini, kita tulis di sini. Skala utamanya tadi sama dengan 1,6 cm. Kemudian skala Noniusnya. Skala Noniusnya tadi 7 dikali 0,01. Ini adalah tingkat ketelitiannya. Sehingga diperoleh 0,07 cm. Ya, cm. Maka panjang diameter luarnya adalah skala utama ditambah skala Nonius. Maka skala utamanya 1,6 cm ditambah skala Noniusnya 0,07 cm sama dengan 1,67 cm. Itu untuk panjang diameter luar dari tinta ini. Berikutnya ada mikrometer skrup. Mikrometer skrup banyak digunakan untuk mengukur tebal benda dengan ketelitian 0,01 mm. Adapun bagian-bagian dari mikrometer skrup bisa dilihat di sini. Di sini ada poros tetap atau rahang tetap. Sama seperti jangka sorong, poros tetap atau rahang tetap ini dia tidak bisa bergeser, tidak bisa bergerak. Kemudian di sini ada poros geser atau rahang geser, di mana rahang geser atau poros geser ini dia yang akan bergeser ke kanan ataupun ke kiri sesuai dengan tebal dari benda yang akan diukur. Nah, kemudian di antara poros tetap dengan poros geser ini ada celah untuk objek. Nah, pada mikrometer skrup sama dengan jangka sorong, dia mempunyai skala utama dan skala Nonius. Alat ukur berikutnya adalah alat ukur massa. Untuk mendapatkan nilai 1 kg, maka dibuatlah alat ukur massa. Alat ukur massa tersebut disebut neraca. Contoh yang ada di sini, ini adalah neraca lengan. Neraca 4 lengan. Oke, kita lihat neraca 4 lengan. Dikatakan neraca 4 lengan di sini karena dia memiliki 4 lengan. Neraca lengan banyak digunakan dalam laboratorium untuk penelitian.
Selain itu, neraca lengan juga sering digunakan untuk mengukur massa emas atau perak. Namun, selain neraca lengan, ada pun alat ukur massa yang lain, yaitu timbangan. Timbangan adalah neraca yang banyak digunakan oleh para pedagang di pasar. Misalnya untuk mengukur massa buah-buahan, gula, roti, dan lain sebagainya. Cara menggunakan timbangan, menggunakan alat ini adalah dengan meletakkan benda yang ditimbang di satu sisi dan meletakkan anak timbangan di sisi yang lain sampai keadaannya seimbang. Mungkin kalian sering melihatnya ketika ikut ibu ke pasar. Untuk penggunaan neraca ini, pertama yang harus diperhatikan, garis ini harus sejajar seperti ini. Kalau posisinya seperti ini, berarti di bagian beban sudah ada bebannya. Nah, ini kita harus cari dulu massanya beban ini sebelum kita menambahkan massa yang akan kita ukur. Oke, kita lihat dulu. Kita pindahkan dulu yang kecil sampai maksimal. Kalau dia belum berpindah, berarti kita geser lagi. Kita pindahkan yang kedua. Pindahkan satu-satu. Belum bergeser, pindahkan lagi, belum bergeser, pindahkan lagi berikutnya, belum. Oke, sudah mulai bergerak. Ketika di sini sudah membentuk satu garis lurus, maka keadaan ini sudah dikatakan setimbang. Jadi beban yang berada di bagian beban ini mempunyai nilai 3,775 gram. Sehingga diketahui bahwa alas dari tempat beban ini adalah 3,775. Sekarang kita mau menghitung massa dari benda ini. Kita taruh di atasnya. Oke, kemudian kita bikin seperti tadi, satu-satu dipindahkan sampai membuat garis ini lurus lagi. Setelah di sini membentuk garis lurus, maka kita bisa mengetahui bahwa massa dari benda tersebut adalah 54 sini 0, berarti 54 gram. Ingat, untuk mengetahuinya berapa massanya ini kita kurangi dengan yang tadi. Jadi tadi diketahui massa alas beban sama dengan 3,775 gram. Sementara massa benda ditambah plus dengan massa alas beban sama dengan 54 gram. Sehingga berapa massa benda tersebut bisa kita cari. Massa benda sama dengan massa benda plus massa alas beban dikurangi massa alas beban. Berarti 54 gram dikurangi
3,775 gram, sama dengan 50,225 gram. Ini adalah massa bendanya. Untuk benda-benda yang tidak beraturan bentuknya seperti ini, kita bisa menghitung volume dari benda-benda tersebut. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan alat seperti ini, ya. Yang pertama, kita isi penuh dengan air, gelas yang ada corongnya. Kemudian kita menggunakan gelas ukur. Kemudian benda yang tidak beraturan bentuknya ini kita celupkan sehingga air yang berada dalam gelas ini akan tumpah dan tertampung di gelas ukur. Maka volume dari gelas, maka dapat diketahui volume dari benda yang tidak beraturan tersebut adalah 18 ml. Bagaimana? Sudah paham kan tentang alat-alat ukur? Sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa lagi.